Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film ini menceritakan seorang pemuda yang secara keliru dituduh memperkosa seorang wanita dan dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Ia harus bertahan hidup di lingkungan yang keras dan membentuk persahabatan dengan seorang napi lainnya. Dengan bantuan seorang pengacara yang rela mengorbankan reputasi dan statusnya, ia berjuang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Lantas bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang perawat tampan bernama Will yang sedang berusaha memberikan pertolongan pertama kepada seorang pasien di UGD. Berkat kecekatan dan keterampilannya dalam memberikan CPR, alhasil kondisi pasien itu perlahan mulai membaik. Dokter dan rekan-rekan perawat lainnya pun memuji kinerja yang sangat hebat itu. Lalu di malam harinya, ia diajak teman-temannya untuk pergi ke klub malam. Di sana dia berkenalan dengan cewek cantik yang baru saja putus dengan pacarnya. Demi menghibur wanita yang lagi patah hati itu, ia pun menemaninya minum-minum sampai teler sepanjang malam. Keesokan paginya, Will yang baru saja mau pergi bekerja terkejut saat menemukan dua orang polisi datang ke rumahnya. Tanpa memberikan waktu bagi Will untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi, mereka langsung memeriksa rumah Will dan menemukan barang haram di kamarnya. Dan saat itu juga, Will langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Ternyata Will ditangkap karena dituduh telah memperkosa wanita bernama Jen Tier. Dan kebetulan Jen ini adalah wanita yang ditemuinya di klub semalam. Saat di pengadilan, bahkan Jen mengaku kalau Will sudah memaksanya untuk berhubungan intim saat dia dalam kondisi teler karena pengaruh obat. Mendengar tuduhan itu, tentu saja Will langsung membantah karena dia ingat betul kalau mereka hanya minum bersama selama berjam-jam saja. Namun sayang, pembelaan Will tidak diterima oleh hakim karena ada barang bukti berupa barang haram yang ditemukan di rumahnya. Lalu pada akhirnya, hakim pun memutuskan bahwa Will bersalah dan dia dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun lamanya. Jury foreperson, how do you find the defendant? Guilty. What? I didn't do it. Okay, come on, let's go. Setelah melakukan pengecekan badan, Will langsung dibawa menuju ke lapas bersama dengan ketiga napi baru lainnya. Di dalam mobil tahanan, seorang napi bernama Benji berusaha sok SKSD dengan terus mengoceh di sepanjang perjalanan. Sedangkan seorang napi yang terlihat seperti cowok kutu buku bernama Reed hanya diam saja karena dia tidak berani dengan Benji yang bertampang sangar itu. Karena terganggu oleh Benji yang terlalu berisik, akhirnya napi lainnya yang bernama Jimmy Cove memukul Benji sampai pingsan. Hey, Willie. Setibanya di lapas, mereka langsung disambut dengan meriah oleh para napi lainnya. Apalagi ada salah satu napi boti yang genit dan berusaha menggoda Willy berparas ganteng itu. Saat mereka keluar dari mobil, mereka berempat disuruh untuk berbaris rapi dan seorang sipir wanita datang menghampiri mereka untuk memberitahu jika Will, Benji, dan Reed akan ditempatkan di ruang sel yang sama, yaitu di sektor B. Sedangkan Jimmy sendiri ditempatkan di sel yang terpisah dengan mereka. Setelah mengambil baju tahanan, Will pergi menuju ke kamar selnya. Di sel itu, dia bertemu dengan teman satu selnya yang bernama Bud. Selain Bud, Will juga berkenalan dengan seorang napi bernama George yang terlihat alim karena kemana-mana selalu membawa kitab. George pun bertanya berapa lama masa tahanan Will. Saat dia menjawab kalau dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dengan mengajukan banding, George malah menimpali kalau pengajuan bandingnya itu akan memakan waktu yang lama. Karena bukan cuma dia saja, tapi rata-rata napi lainnya di sini banyak juga yang mengajukan banding karena menganggap mereka tidak bersalah. George juga memberi saran kepada Will agar menghindari masalah apapun kalau mau hidup selamat di penjara ini. Karena di lapas ini setiap napinya harus bekerja, Will yang memiliki latar belakang sebagai seorang perawat pun disuruh untuk merawat seorang napi bernama Fung Poi yang sedang sakit parah dengan diupah $5 setiap harinya. Karena tidak bisa menolak, Will pun terpaksa menerima perintah tersebut. Hari itu juga Will langsung melakukan pekerjaannya untuk merawat Fung
Fung. Bahkan saat dia mulai mencoba belajar tentang hukum dengan membaca buku-buku mengenai kasus kekerasan seksual, Will juga harus mengajak Fung ikut bersamanya ke perpustakaan. Saat Will tengah mengajak Fung jalan-jalan, Jimmy yang berada di lapangan tiba-tiba memanggilnya sambil mencekram adik berharga milik Will. Jimmy bertanya apakah penjaga bernama Walsh yang telah menempatkannya bersama Butts di satu sel dan menyuruhnya untuk merawat Fung. Sambil menahan kesakitan, Will hanya mengiyakan saja semua ucapan Jimmy sebelum menyudahi pembicaraan mereka. Jimmy berpesan kepada Will agar jangan percaya kepada siapapun yang ada di dalam penjara ini. Don't trust no one. Saat Will membantu Fung yang lagi pipis, tiba-tiba penjaga Walsh datang dan memberitahu kalau dia kedatangan pengunjung yang ingin bertemu dengannya. Saat tiba di depan gerbang, ternyata pengunjung itu adalah Detektif Rossi, polisi yang pernah menangkapnya waktu itu. Sayangnya, kedatangan Detektif Rossi ke sana tidak membawa kabar baik untuk Will, di mana pengajuan banding untuk masa hukumannya itu telah ditolak oleh pengadilan. Dan itu berarti Will harus melewati masa mudanya selama 6 tahun dengan berada di balik jeruji besi. Merasa kecewa dengan keputusan tersebut, Will langsung menelpon pengacaranya yaitu Francis Peter yang bertanya kenapa pengajuan bandingnya itu ditolak, padahal dia sudah memenuhi semua persyaratan yang diajukan untuk melakukan banding. Di telepon, Francis mengatakan kalau ini bukan hanya masalah prosedur saja, tapi dia juga harus memiliki bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa dirinya memang tidak bersalah. Karena itulah Francis tengah mengupayakan untuk mencari seseorang yang handal dalam mencari bukti-bukti kuat untuk memenangkan banding tersebut. Keesokan harinya, Will kembali mendapat kunjungan dan kali ini ibunya lah yang datang untuk menjenguknya. Sambil membawa Fung bersamanya, Will pun pergi ke ruang tunggu untuk menemui ibunya. Saat bertemu Will, ibunya memberikan sebuah jimat peninggalan mendiang ayah Will untuk disimpan putranya agar selalu dilindungi dari mara bahaya. Sang ibu juga bertanya bagaimana keadaan Will selama berada di lapas karena khawatir kalau putranya itu tidak bisa hidup dengan layak di sini. Bisa dilihat kalau ibunya masih tidak terima jika Will harus dihukum atas kejahatan yang sama sekali tidak dilakukan oleh sang putra. Bahkan ibu Will sampai berteriak frustasi saking kesalnya dengan hukum yang selalu menindas orang lemah dan main asal tangkap orang saja, tanpa berusaha memeriksa bukti yang ada dengan benar. Karena membuat keributan, ibu Will pun terpaksa diusir oleh sipir penjaga dari sana. I love you. Hari demi hari dilalui oleh Will dengan damai dan dengan tenang di dalam penjara. Bahkan Will juga sudah mulai akrab dengan beberapa napi lainnya yang ada di sana. Dia juga terlihat asik menonton pertarungan ilegal yang dilakukan oleh para napi secara diam-diam setelah menyogok sipir penjaga sebagai uang tutup mulut. Bahkan para napi saling pasang taruhan untuk mendukung jagoannya masing-masing. What are you appealing? We lost all the intelligent jurors this election. We're left with the one that I mentioned before. Sayangnya ketenangan Will harus berakhir lebih cepat saat tiba-tiba para sipir penjaga menggeledah kamar selnya dan menemukan barang haram yang disembunyikan di bawah bantal milik Will. Yang ternyata barang haram itu sebenarnya adalah milik Butts dan Will hanya dijebak oleh Butts agar dirinya tidak mendapatkan hukuman. Karena kejadian inilah Will dihukum oleh kepala sipir di mana semua aktivitas Will akan selalu diawasi selama 24 jam mulai dari sekarang. Di tempat lain, Francis menemui kenalannya yang juga merupakan seorang pengacara bernama Julie Neely. Di situ Francis meminta bantuan Julie untuk menangani kasusnya Will dan meyakinkan Julie kalau Will benar-benar tidak bersalah atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu. Sayangnya dia menolak karena hakim yang menjatuhi hukuman bagi Will dikenal tidak pernah menerima banding tanpa adanya bukti yang kuat. Dan Julie tidak ingin mengambil resiko besar yang bisa mempengaruhi karirnya sebagai pengacara. Dengan nada bercanda, Julie malah berkata kalau Francis menginginkannya untuk menangani kasus ini, maka dia harus membayar uang muka lebih dulu sebesar $40.000 kepadanya. Di hari berikutnya, saat Will sedang latihan gym, seorang sipir penjaga mendatanginya untuk memberikan surat kepadanya. Ternyata surat itu dikirim oleh seorang wanita yang bernama Liz dan cewek itu adalah putrinya si John. Di surat itu, Liz meminta maaf karena tidak bisa menjenguknya ke penjara karena dia pasti tidak akan bisa menahan tangisnya kalau melihat Will secara langsung. Makanya dia meminta ayahnya untuk mewakilinya datang ke penjara agar bisa mengetahui kondisinya saat ini. I would love to come and see you, but I don't know whether I will be able to keep it together.
Setelah mendapat surat dari Liz, entah kenapa keinginan Will untuk bebas dari penjara semakin meningkat. Jika tidak bisa menggunakan cara legal untuk keluar dari penjara, Will pun kepikiran untuk menggunakan cara lebih ekstrim agar bisa kabur dari penjara secepatnya. Karena itulah dia pergi menemui Jimmy untuk meminta bantuan. Sayangnya Jimmy menolak karena tidak ingin Will mengambil resiko yang akan merugikan dirinya sendiri. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba beberapa napi berantem di tengah lapangan. Melihat itu, Jimmy langsung bergegas pergi ke sana untuk menghentikan perkelahian itu. Namun dia malah ditahan oleh sipir penjaga karena dikira juga terlibat dalam perkelahian tersebut. Alhasil Jimmy pun dihukum dan ditempatkan di sel isolasi selama beberapa waktu. Hari demi hari pun terus berlalu, hingga beberapa bulan kemudian Will yang berkelakuan baik selama di penjara pun akhirnya dipindahkan. Yang awalnya sekamar dengan si biang onar Buds, beruntung kini dia bisa sekamar dengan temannya yang religius, yaitu George. Di sisi lain, Francis yang masih berusaha membujuk Julie agar bersedia membantunya untuk menangani kasus Will kembali ke Will yang sekarang sudah bisa hidup lebih tenang setelah tidak sekamar lagi dengan Buds. Dia pun semakin rajin belajar tentang hukum agar bisa mencari cara untuk memenangkan pengajuan bandingnya kembali. Meski begitu, gangguan Buds masih saja menghampirinya secara tak terduga. Saat Will baru saja membeli makanan dan minuman, Buds malah ingin memalak minumannya. Namun dengan berani Will menolak untuk tidak memberikannya. Karena bagaimanapun juga barang-barang itu dibeli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Buds yang mendengar gertakan Will pun langsung kena mental karena tidak menyangka ada orang yang berani menantangnya. Come to me in private and ask for it. Saat jam makan siang, Will bertemu dengan Jimmy di kantin penjara. Tidak hanya Will yang dipindahkan kamar selnya, Jimmy juga sudah ditempatkan di sektor B yang sama dengan Will. Di situ, Jimmy mengatakan kalau dia bersedia membereskan wanita itu, asalkan Will memberikannya imbalan sebesar $10.000 kepadanya. Mendengar itu, Will yang sudah mulai berubah menjadi lebih alim langsung menolaknya secara mentah-mentah. Karena meski dia belum bisa memaafkannya 100%, namun dia tidak akan pernah meminta seseorang untuk membunuh orang lain. Dan Will pun percaya kalau Jimmy juga bukan orang yang seperti itu. Namun Jimmy bercerita kalau dia sudah pernah membunuh seseorang saat dirinya masih kecil. Makanya Jimmy berkata kepada Will kalau dia tidak sebaik yang dipikirkan olehnya. I couldn't find none. It was a Friday and I went looking, so I stabbed the prick. Malam harinya, Will yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan nasib sialnya ini. Saking frustasinya ia meluapkan semua rasa sedihnya itu dengan menulis surat untuk Jen, wanita yang telah membuatnya dijebloskan ke dalam penjara. Sambil menangis, Will menuliskan semua hal yang diketahuinya, di mana dia yakin kalau dia tidak pernah memperkosanya dan mereka berdua hanya menghabiskan waktu bersama atas dasar suka sama suka. Meski Will tidak tahu kenapa Jen melakukan itu padanya, namun dalam surat itu Will juga mengatakan kalau dia sudah memaafkan semua perbuatan Jen kepadanya, karena dia hanya ingin hidup tenang tanpa harus menyimpan dendam di sepanjang hidupnya. Suatu hari, Buds mendatangi Will yang sedang berada di kamar selnya bersama dengan George. Awalnya, Buds ingin menantang Will agar tidak berbuat macam-macam lagi dengannya. Namun George datang menolong Will dengan memberikan ceramah kepada Buds hingga membuatnya pusing meladeni kerendoman George itu. Tidak hanya itu saja, dengan bantuan Fung yang mengawasi pintu luar, Will dan George pun memulai rencana mereka untuk mengerjai Buds. Seolah-olah ia dirasuki oleh setan, George pun seperti hendak meruqyah Buds dengan air keran agar setan yang merasuki tubuh Buds bisa keluar dan semua dosa-dosanya bisa diampuni. We claim this soul in the name of the Father. Welcome to the kingdom. Keesokan harinya, Will kembali mendapatkan kunjungan. Siapa sangka orang yang datang menemuinya adalah Julie. Saat bertemu Will, Julie menyampaikan kalau dia sudah mengetahui masalahnya dari Francis. Meski sempat menolak, tapi akhirnya Julie bersedia untuk menangani kasus Will. Karena sebagai seorang pengacara, dia tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah harus dihukum seperti ini. Mendengar hal itu, Will pun merasa senang dan sangat berterima kasih karena Julie mau membantunya.
Setelah bertemu Julie, Will segera menelpon Francis untuk mengucapkan terima kasih kepada pengacaranya itu. Namun Francis mengingatkan Will agar tetap bersabar karena segala persiapannya pasti membutuhkan waktu yang tidak singkat. Saat Will hendak bertanya kapan sidang bandingnya dilaksanakan, tiba-tiba alarm peringatan di penjara berbunyi. Ternyata hal tak terduga telah terjadi, di mana Benji ditemukan dalam kondisi penuh luka karena hampir mau COD-an dengan malaikat maut. Welcome to the jungle, my friend. In here, even small things can make people crack. Those who hope in the Lord will renew their strength. Namun hal itu justru semakin membuat Will berusaha untuk menjadi lebih kuat agar dirinya bisa terus bertahan hidup di dalam lapas sampai hari pembebasannya telah tiba. Will yang dulu mudah dibully dan diintimidasi oleh penjaga sipir dan napi senior yang lebih kuat, kini tidak takut lagi untuk berhadapan dengan mereka. Selain itu, Will juga menjadi semakin akrab dengan napi lainnya sampai sering main gaple setiap hari bersama mereka. Bahkan Will juga berlatih tinju dengan Jimmy dan menggunduli rambutnya agar dapat mengikuti jejak si gundul. Watch it, Roxy. Oh, what? What's your party? Suatu hari saat sedang membersihkan diri di kamar mandi, Jimmy bercerita kepada Will kalau hari ini dia akan pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang pembelaan atas kasusnya. Jimmy meminta saran apa yang harus dilakukannya, karena jika dia mengaku bersalah maka masa hukumannya akan ditambahkan menjadi 10 tahun lagi. Namun jika dia tetap tidak mengaku bersalah, maka dia tetap akan diadili dan polisi akan memindahkannya dari lapas ini. Mendengar itu, Will tidak bisa berkomentar banyak karena semua keputusan tetap ada di tangan Jimmy sendiri. Ia hanya berharap yang terbaik untuk Jimmy. Lalu hari itu pun ia mengantar kepergian Jimmy dengan rasa sedih, namun penuh harap jika Jimmy juga bisa mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Saat Will menghabiskan waktu bersama Fung, tiba-tiba penjaga Walls datang dan mencoba memancing emosi Will dengan terus berbicara omong kosong kepadanya. Melihat sohibnya diganggu, Fung berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjaga sipir dari sana. Namun penjaga malah memukulnya dengan kasar sehingga membuat penyakit Fung langsung kumat. George yang melihat Fung dipukul pun segera menerjang dan menghajar penjaga tersebut. George! Fung! Breathe for it. Leave me, Bush! What's been the phone? Beberapa hari kemudian, akhirnya sidang pengajuan banding Will pun dilaksanakan. Tidak hanya Francis dan Julie yang datang untuk membela Will, keluarga dan rekan-rekan terdekat Will juga turut hadir di persidangan tersebut untuk memberikan dukungan mereka kepada Will. Dalam sidang itu, Julie mengungkapkan bahwa dia memiliki bukti kuat yang akan membuktikan bahwa Will tidak bersalah. Namun pembelaan Julie tidak semudah itu dilakukan karena pengacara lawan terus berusaha menekannya untuk mematahkan semua pembelaannya itu. Traces of more were found in her urine. Of drink spiking offered in the first trial have now evaporated. Pill purchased off the supermarket broken down to its base form is. Meski begitu, dia tidak pantang menyerah dan terus melakukan upaya semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa bukti yang dimilikinya itu memang benar adanya. Hingga pada akhirnya Julie, agen yang menerima hasil tes laboratorium di mana disebutkan jika kadar obat penenang yang ditemukan dalam urin Jen berada di level yang paling rendah. Hal ini pun membuktikan kalau tuduhan terhadap penyalahgunaan obat-obatan itu tidaklah benar. Dan itu artinya Jen tidak berada dalam pengaruh obat sama sekali saat insiden itu terjadi. Otomatis hal ini juga membuktikan kalau Will tidak memaksa Julie untuk mengkonsumsi obat penenang ataupun barang haram apapun, apalagi melakukan kekerasan seksual terhadapnya. But if you care to take a look at this drug level analysis report, stimulant drugs are found in less than 5%, are equivalent to that to someone having ingested poppy seeds. This cannot be entered as evidence Sit now. down, Mr. Dunbury.
Hingga beberapa hari kemudian, keputusan pengadilan pun diumumkan, di mana kali ini Will mendapatkan kabar baik karena pengajuan bandingnya telah disetujui oleh pengadilan. Dan hari itu juga Will sudah resmi terbebas dari statusnya sebagai narapidana dan dapat keluar dari penjara. Sebelum pergi, Will menyempatkan dirinya untuk berpamitan dengan teman-teman napi yang lain. Bahkan Fung sampai menangis saat melepas kepergian Will yang sudah dianggapnya seperti saudara sendiri. Meski sejak awal Will sangat ingin keluar dari penjara, namun dia tidak akan pernah melupakan hal-hal berharga yang telah dipelajari olehnya selama berada di dalam penjara. Lalu di akhir film terlihat Jimmy mendatangi Will yang sedang berlibur di pantai impiannya tersebut. Ternyata Jimmy juga sudah bebas setelah dinyatakan tidak bersalah dari kasusnya. Mereka pun saling berpelukan bahagia karena bisa sama-sama mendapatkan keadilan berkat kesabaran, pantang menyerah, dan kegigihan mereka untuk terus bangkit dan bertahan sampai kebenaran datang untuk membantu mereka menjadi orang bebas kembali. Dan film pun selesai.